Pegunungan, danau, sungai, dan laut merupakan salah satu tempat indah. Rasanya pantas jika kita memanfaatkan tempat-tempat indah bak surga di dunia ini sebagai objek untuk berfoto. Namun pernahkah Anda menjumpai salah satu tempat yang dari luar nampak indah seperti surga, namun ternyata keindahan ini terbentuk akibat pencemaran atau polusi? Berikut adalah 7 tempat surgawi yang ternyata adalah polusi. Surgawi yang ternyata polusi pertama ada di Amerika. Jika melihat kolam air panas ini, pastilah yang terlihat adalah keindahan. Warnanya sangat cantik, dengan kombinasi warna kuning dan hijau yang menyala, serta nampak kontras. Sayangnya, keindahan ini bersumber dari pencemaran yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dahulu, air panas alami ini jauh lebih indah dengan warna biru cerah, seperti bunga morning glory yang sedang mekar di pagi hari. Keunikan kolam ini adalah warna permukaan yang sering berubah-ubah. Warna yang berbeda ini dihasilkan oleh bakteri yang menghuni air. Saat-saat tertentu, kolam morning glory telah meletus sebagai geyser, biasanya setelah gempa bumi atau aktivitas seismik terdekat lainnya. Lalu dari manakah keindahan air warna biru ini berasal? Ternyata, air berwarna biru ini disebabkan oleh sampah dan koin yang dilemparkan oleh para turis. Sampah dan koin ini telah menyumbat air panas di morning glory ini, dan kemudian mengakibatkan peningkatan temperatur air yang selanjutnya mengubah warna kolam air tersebut menjadi berwarna. Pada setiap musim panas di Provinsi Shantung, Cina, sebuah fenomena alami ekstrim sudah menjadi agenda tahunan sejak 2007 lalu. Fenomena ini adalah serbuan ganggang hijau di pantai Qingdao. Laut seluas hampir 22.000 km ini berubah menjadi lautan ganggang hijau. Setiap tahunnya, tanaman ganggang liar dan merugikan ini tumbuh tak terkendali. Ternyata ini disebabkan oleh para petani rumput laut yang selalu rutin membersihkan lumut-lumut di rakitnya. Seiring berjalannya waktu, lumut ini kemudian tumbuh dan menyebar hingga ke tepi pantai. Akibatnya sekitar 19.800 ton ganggang menjajah pantai di Cina ini setiap tahunnya. Kemunculan ganggang dalam jumlah yang masif ini merupakan indikator pencemaran lingkungan. Ganggang ini menyedot cadangan oksigen dan menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di laut. Area Bengaluru, India, fenomena bak salju yang tampak indah di Danau Belandung ini menjadi perbincangan. Pasalnya, salju yang dihasilkan bukanlah salju es, melainkan kumpulan busa putih yang nampak seperti salju. Ternyata di dalam danau yang permukaan danaunya tertutup busa putih ini, ternyata tersembunyi air danau yang hitam dan keruh. Seperti yang dilaporkan The Huffington Post, busa ini bahkan sempat memercikan api hingga beberapa kali. Akibat fenomena busa salju ini, warga setempat mengeluhkan gatal-gatal serta iritasi akibat kontaminasi busa tersebut. Para ahli berpendapat busa seperti salju ini disebabkan oleh pengolahan limbah industri. Kandungan minyak dan fosfor sisa industri kian menumpuk sehingga menjadi polutan pada air danau. Kondisi busa salju ini kian parah setiap hujan tiba. Busa ini bahkan bisa menutupi kendaraan yang melintas. Dari tahun ke tahun, busa danau ini dilaporkan menjadi semakin menebal. Bengaluru yang sering dijuluki kota 1000 danau kini berubah menjadi kota 1000 limbah. Ternyata berpolusi selanjutnya adalah Sungai Biru Xingmen di Cina. Di balik keindahannya, Sungai Xingmen ternyata merupakan produk dari pencemaran lingkungan. Polusi ini menyebabkan ratusan ikan mati terdampar. Warga di sana mengatakan Sungai Xingmen juga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Tak hanya berwarna biru, sungai ini pernah terlihat berubah warna menjadi ungu atau hijau dengan gumpalan hitam mengembang di permukaan sungai. Sungai ini ternyata berdekatan dengan kawasan industri Fotan. Warga sekitar menduga penyebab polusi air Sungai Xingmen berasal dari limbah industri itu dibuang secara ilegal.
Kepala Pusat Penelitian Green Power mengatakan air sungai menjadi biru karena pembuangan pigmen atau cat dan membuat air sungai ini beracun. Pemerintah Cina berdalih bahwa ratusan ikan mati ditemukan itu diakibatkan karena banyaknya ikan laut yang naik ke muara sungai lalu mati karena tidak bisa bertahan hidup. Karachay di pegunungan Ural, Rusia. Warna danaunya sangat indah dan dikelilingi pegunungan cantik. Meski terlihat cantik, danau ini menjadi tempat paling berpolusi di dunia. Kita harus berhati-hati, karena sejak 1951 silam, pemerintah Rusia memanfaatkan danau ini sebagai tempat pembuangan limbah radioaktif. Debu radioaktif di kawasan ini berada pada kadar mematikan. Meski terlihat cantik, Danau Karachay menjadi tempat paling berpolusi di dunia. Sejak 1951 silam, pemerintah Rusia memanfaatkan danau ini sebagai tempat pembuangan limbah radioaktif. Debu radioaktif di kawasan ini berada pada kadar mematikan. Jangan coba-coba untuk berada di lokasi Danau Karachay selama 1 jam. Para ilmuwan mengukur radiasi di tepi danau dan menemukan dosis radiasi sebesar 600 ronsen. Radiasi ini cukup untuk membunuh seseorang dalam 1 jam saja. Danau ini dahulu digunakan sebagai lokasi pabrik nuklir oleh Rusia di tahun 1940-an. Selama lebih dari 45 tahun, kawasan ini tidak bisa diakses oleh siapapun. Pada puncaknya, danau memancarkan radiasi lebih dari 200.000 kali dari jumlah radioaktivitas normal. Merupakan danau garam yang berlokasi di utara Tanzania, dekat perbatasan Kenya. Sekilas jika dilihat, danau ini tampak seperti planet Mars yang berwarna kemerahan. Danau yang memiliki kedalaman 3 meter ini sangat cocok untuk dijadikan objek foto. Namun di balik keindahannya, ternyata danau ini sangat beracun. Seperti dilaporkan Amusing Planet, warna merah pada danau ini timbul akibat tingkat evaporasi yang sangat tinggi. Danau ini memiliki kadar garam dan tingkat kebasahan dengan pH mencapai 10,5. Danau yang tak ramah dengan makhluk hidup ini juga memiliki temperatur 60 derajat Celcius, suhu yang cukup untuk membakar kulit dan mata. Dan ada yang lebih menyeramkan dari itu semua. Ternyata setiap hewan yang terendam di danau natron ini akan berubah menjadi batu. Hewan-hewan ini nampak seperti patung yang dicetak dalam adonan semen. Hal ini disebabkan oleh tingginya kandungan mineral, dan setelah diteliti, ternyata kandungan mineralnya sama dengan yang digunakan bangsa Mesir kuno untuk membuat mumi. Tak ayal, danau ini sering disebut sebagai danau neraka. Sungai di barat daya Spanyol ini mungkin tampak menakjubkan dengan aliran airnya yang berwarna-warni, tetapi jangan sampai terkecoh. Air berwarna cantik ini sangat berbahaya karena tingkat keasamannya yang sangat tinggi. Selama berabad-abad, para penambang telah mengeksploitasi mineral di tempat ini. Bahkan bangsa Romawi pernah membuat koin-koin emas dan perak dari tambang sungai Rio Tinto. Areal ini merupakan salah satu tambang tembaga dan sulfur terpenting di dunia. Akibat eksploitasi besar-besaran, sungai ini menjadi tercemar. Karena telah tercemar oleh logam berat, penduduk sudah lama tak memanfaatkan air di sungai ini untuk kebutuhan sehari-hari. Kandungan pH-nya sangat rendah, yaitu hanya 1,7 hingga 2,5 saja. Kandungan logam berat inilah yang mengubah air sungai Tinto menjadi berwarna kuning dan kemerahan. Sungai dengan keadaan ekstrim ini hanya dihuni oleh bakteri aerobik ekstremeville yang hidup karena memakan mineral, besi, dan sulfida. Pemirsa, itulah ketujuh tempat surgawi yang ternyata polusi.